Guys, serem banget. Ada hantu kuntilanak penunggu pohon yang akhirnya ngikutin anak perempuan ini sampai ke rumahnya. Jadi ceritanya ada satu keluarga yang mau pergi berlibur ke rumah pamannya kan. Dan kebetulan rumah pamannya itu berada jauh banget dari kota. Pamannya itu tinggal di pelosok desa gitu kan. Nah, pamannya ini tinggal sendirian di desa tersebut. Mereka juga udah berusaha untuk mengajak pamannya tinggal di kota. Tapi pamannya ini memiliki profesi sebagai tukang kayu. Jadi pamannya ini harus stay di desa karena kayu-kayu itu cuma ada di desa kan. Di kota itu udah jarang banget ada pohon yang bisa ditebang. Jadi pamannya nggak pernah tuh mau tinggal sama mereka. Nah, di jalan si anak ini udah ngerasa merinding disco gitu Dia ngerasa ada yang aneh sama desa tersebut kan. Desa itu benar-benar sepi dan serem banget kayak desa mati gitu. Penghuninya itu sepi banget. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai tuh ke rumah pamannya. Nah, rumahnya itu rumah tua gitu dan rumahnya itu sering kosong gitu kan karena pamannya juga sering pergi mengambil kayu. Jadi rumahnya itu benar-benar sepi. Dan benar, sampai di rumah itu anak ini makin ngerasa feelingnya itu nggak bagus gitu kan. Dia makin merasa merinding karena emang sepi banget daerah itu. Dia nyampein firasatnya itu ke ibunya kan, tapi ibunya bilang tenang aja, nggak ada apa-apa kok, di sini itu aman. Waktu berlalu, akhirnya malam pun tiba kan Pas makan malam si anak ini kebelet pipis kan. Kebetulan kamar mandinya itu berada di luar rumah dan dia harus berjalan jauh. Pamannya mau nemenin, tapi si anak ini bilang dia nggak apa-apa, sendirian aja, dia berani. Tapi setengah perjalanan dia menyesal karena tidak menerima bantuan dari pamannya. Dia merasa kalau ada orang yang ngikutin dia Kamar mandinya juga penampakannya itu serem banget dan tua banget. Dia udah ngerasa kalau ada perempuan yang ngikutin dia, tapi dia mencoba untuk bodo amat dan menyelesaikan buang air kecilnya kan. Bener selesai dia keluar dari kamar mandi itu dan selesai dari dia buang air kecil, ternyata benar ada sosok kuntilanak yang ternyata sudah berdiri di samping dia di dekat pohon, di dekat kamar mandi itu, yang udah mantau dia dari tadi Tapi dia belum ngeliat nih si sosok kuntilanak ini. Dia balik ke rumah itu dan mereka pun melanjutkan untuk tidur. Karena kebetulan kamar di rumah itu cuma satu, jadi si anak perempuan ini memutuskan untuk dia tidur di luar. Dia membiarkan ibunya bersama adiknya yang tidur di kamar kan. Nah, pas dia lagi tidur gitu, tiba-tiba dia mendengar suara pamannya meringkih meminta tolong. Karena takut terjadi apa-apa sama pamannya, akhirnya si anak ini memberanikan diri untuk nyamperin pamannya Nah, sampai di depan pintu kamar pamannya, suara pamannya itu meminta tolong semakin kuat. Dia coba panggil-panggil pamannya dan membanguni pamannya kan. Tapi pas dia lagi bangunin pamannya itu, tiba-tiba ada sosok kuntilanak yang tinggi banget nyamperin dia dan datengin dia Di situ dia masih sempat-sempatnya terpesona dan bertatap-tatapan bersama kuntilanak itu. Sumpah anak ini berani kali, kalau aku jadi dia aku bakalan udah cicing langsung kabur. Tapi dia masih sempat-sempatnya bertatapan dan terpesona dengan kuntilanak ini. Setelah beberapa detik bertatapan, anak perempuan ini langsung lari ketakutan dan kabur. Untungnya pas dia lari itu dia ketemu sama ibunya, yang ternyata ibunya itu mau pergi ke pasar kan. Ternyata ini udah mau nyampe waktu subuh gitu Dia ceritakan kejadian itu sama ibunya, dan ibunya pun ketakutan. Akhirnya ibunya nggak jadi pergi ke pasar. Ibunya menunggu hari terang baru pergi ke pasar. Keesokan harinya setelah pagi hari, mereka menceritakan kejadian itu ke pamannya kan. Dan ternyata bener tadi malam pamannya itu meminta tolong karena pamannya itu diganggu sama sosok kuntilanak. Jadi ternyata pamannya ini gak sengaja motong pohon, yang ternyata pohon itu adalah rumah si kuntilanak ini. Karena itu kuntilanak tersebut marah dan akhirnya mengikuti pamannya sampai ke rumah. Sampai di rumah ternyata bukan cuma pamannya doang yang diganggu, anak perempuan itu juga diganggu sama sosok kuntilanak tersebut. Tapi pamannya bilang tenang aja karena setelah ini pamannya bakalan mengembalikan potongan-potongan pohon itu ke dalam hutan supaya kuntilanak itu tidak mengganggu lagi keluarga ini. Nah, semenjak hari itu pamannya mulai berhati-hati untuk memotong pohon. Pamannya nggak sembarangan lagi memotong pohon secara ngasal karena pamannya takut kejadian seperti ini terulang. Pamannya itu nggak sengaja motong pohon yang ternyata pohon itu adalah rumah salah satu penghuni hutan tersebut. Nah, kalau kalian pernah ngalamin kejadian yang sama nggak? Atau kalian pernah mendengar cerita yang sama seperti ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya.
Guys, serem banget. Anak perempuan ini ketemu kuntilanak di tengah hutan. Lagian si anak ini berani banget keluar sendirian tengah malam. Kalau aku jadi dia, aku gak akan berani weh. Jadi ceritanya ada 3 orang anak perempuan yang lagi belajar kelompok kan. Nah, mereka mengerjakan tugas. Karena keasikan mengerjakan tugas, sampai akhirnya si anak perempuan ini lupa waktu. Pas lihat jam, ternyata waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam weh. Karena dia takut bakalan dimarahin ibunya gak pulang ke rumah, akhirnya dia memutuskan untuk pulang malam itu juga. Padahal kedua temennya ini udah bilang gak usah pulang, nginep di situ aja. Karena katanya jalan pulang menuju rumah dia itu melewati salah satu hutan yang katanya itu angker banget. Hutan itu terkenal dengan keangkerannya. Katanya dulu di hutan itu ada seorang laki-laki yang tega membunuh istri dan anaknya. Setelah istri dan anaknya dia bunuh, mayat istri dan anaknya itu dia buang ke tengah hutan tersebut weh. Semenjak kejadian itu, arwah ibu dan anak itu pun penasaran di hutan tersebut. Tapi walaupun udah dikasih tahu temennya gitu weh, dia nggak peduli sama sekali. Katanya dia tetap mau pulang karena dia takut dicariin ibunya kan. Nah, karena nggak bisa dibilangin, temennya udah nggak bisa ngelarang lagi. Akhirnya dia pulang tuh weh. Dia pulang sendirian naik motor kan. Dan bener dong, pas di jalan ternyata jalanan itu bener-bener sepi. Dia mau balik sebenarnya ke rumah temennya kan, tapi nanggung weh, karena dia udah setengah jalan gitu. Karena udah nanggung, akhirnya dia memberanikan diri dan tancap gas aja kan. Sebelum pulang dia sudah memastikan kalau bensin di motornya itu full. Jadi dia sudah memastikan kalau motornya itu nggak akan mogok di tengah jalan karena kehabisan bensin. Nah, pas di jalan ternyata cuman dia aja tuh weh yang ada di jalan itu, nggak ada orang sama sekali. Sampai akhirnya tibalah dia ngelewati hutan yang terkenal angker itu weh. Pas masuk ke hutan itu dia udah merinding disco. Dia udah ngerasa feelingnya gak enak gitu kan. Dia ngerasa kayak ada perempuan yang ngikutin dia. Dia sebenarnya udah ketakutan banget weh. Tapi karena udah nanggung, dia gak peduliin weh. Dia tancap gas dan berusaha jalan. Tapi tiba-tiba weh, setengah jalan masuk ke hutan, motor dia itu tiba-tiba mogok. Padahal tadi dia udah mastiin kalau bensin dia itu full. Jadi gak mungkin dong motor dia itu mogok karena kehabisan bensin. Nah, karena gak bisa jalan, dia turun kan dari motor tersebut. Dia otak-atik motornya, dia coba cari tahu apa yang menyebabkan motornya itu mati. Nah, pas dia ngotak-ngatik gitu weh, tiba-tiba ada yang manggil dia. Pas dia lihat ke belakang, gak ada orang sama sekali. Dia sebenarnya udah takut weh, tapi dia bodoh amat lagi kan. Dan pas dia otak-atik lagi weh, kali ini hantu itu gak cuma manggil dia. Hantu itu berdiri tepat di belakang dia dan langsung mengeluarkan suara ketawa-ketawa serem gitu weh. Si cewek ini berbalik ngelihat ke arah belakang. Dia ngelihat hantu tersebut bener-bener serem banget weh. Mukanya itu hancur gitu kan. Nah, karena dia ketakutan banget dan gak bisa lari, akhirnya dia ketakutan sampai pingsan. Nah, di lain sisi ternyata temennya itu feelingnya udah gak enak gitu kan. Mereka takut si cewek tadi kenapa-kenapa. Karena mereka feelingnya gak enak dan takut temennya itu kenapa-kenapa, akhirnya mereka memutuskan untuk menyusul temennya itu. Mereka susul tuh, dan bener dong, pas mereka lihat temennya itu udah pingsan di tengah hutan dengan keadaan motornya itu sebenarnya menyala, tapi dia pingsan. Untung aja nggak ada orang lain yang lewat ya. Kalau ada, motor cewek ini bakalan lenyap, diambil sama orang yang lewat tersebut. Mereka bangunin kan temennya. Pas dia bangun, dia ceritain ke temennya kalau dia ngelihat sosok wanita bersama seorang bayi yang bergelantungan di hutan itu. Dan kata temennya, itu adalah hantu yang mereka ceritakan tadi di awal. Nah, karena udah ketakutan banget, akhirnya teman-temannya ini ngajak dia pulang. Dan dia pun gak jadi pulang ke rumah weh. Akhirnya dia menginap di rumah temennya karena dia udah gak sanggup lagi pulang sendirian ngelewatin hutan itu. Dia takut kalau dia lanjutkan perjalanannya, dia bakalan ketemu sama hantu itu lagi. Nah, kalau kalian jadi dia, kalian bakalan lanjut pulang atau kalian nginep di rumah teman kalian? Tulis di kolom komentar ya. Guys, ada hantu yang benar-benar terkenal dan viral banget di Jogja. Hantu ini berada di Jalan Kaliurang. Siapa nih yang pernah lewat jalan ini? Pernah nggak kalian ketemu hantu di jalan ini? Jadi ceritanya ada 2 orang cewek yang naik motor kan. Mereka itu baru aja pulang dari suatu tempat. Kebetulan itu posisinya udah malam. Nah, pas lagi berhenti, salah satu dari temennya yang dibonceng bertegur sapa dengan seorang wanita kan. Wanita tersebut naik motor sendirian weh.
Tapi nggak berapa lama setelah mereka jalan, tiba-tiba dia ngeliat ke samping lagi. Wanita tersebut sudah berubah jadi hantu melayang gitu kan. Dia ketakutan dong dan dia teriak-teriak. Temennya yang bonceng kaget lalu berhenti kan. Orang-orang pada datangin dia dan bertanya kenapa dia teriak-teriak. Terus dia jujur tuh, dia bilang dia ngeliat hantu perempuan yang melayang dan penampakannya itu serem banget. Nah setelah itu si bapak ini bilang, ternyata di jalanan ini emang serem banget weh. Banyak orang yang udah ketemu hantu di jalan Kaliurang ini. Ternyata mereka bukan orang pertama yang ketemu hantu. Sebelumnya ada juga yang ketemu sama hantu yang serem gini. Bahkan pernah suatu hari ada seorang laki-laki yang nyetir sendirian tengah malam kan. Bapak ini kayaknya baru pulang kerja gitu weh. Kebetulan dia pulangnya udah tengah malam banget dan dia ngelewatin jalanan itu sendirian. Pas lagi jalan gitu tiba-tiba dia ngeliat ada orang yang tiba-tiba nyebrang dan dia tabrak. Dia ketakutan dong karena dia udah nabrak orang dan dia kira orang tersebut kayak meninggal kan. Tapi pas dia lihat ke jalan ternyata orang itu nggak ada sama sekali weh. Dia heran dong pas dia lihat ke belakang ternyata yang tadi dia tabrak adalah memang hantu. Jadi yang dia tabrak tadi bukan manusia weh, tapi emang hantu yang udah jadi korban kecelakaan dari dulu kan. Dan hantu tersebut ngikutin dia ke mobil weh. Si bapak ini langsung ketakutan dan langsung tancap gas. Jadi sebenarnya wanita tersebut bukan orang pertama yang ketemu hantu di tempat ini, di jalanan ini. Sudah banyak banget cerita yang beredar kalau jalanan ini emang seram. Ada nggak dari kalian yang pernah lewat jalan ini? Pernah nggak kalian ketemu hantu di jalan Kaliurang ini? Guys, serem banget kedua cewek ini masuk ke dalam hotel yang sebenarnya hotelnya itu nggak nyata dan cuman ilusi mereka doang. Jadi ceritanya ada dua orang cewek yang lagi liburan ke pantai kan. Nah pantainya itu kebetulan jauh dari jangkauan manusia weh, dan pantai itu emang benar-benar bagus karena tak terjamah oleh banyak manusia kan. Karena keasikan bermain di pantai mereka sampai lupa waktu weh. Nah sampai akhirnya mereka menyadari kalau hari udah gelap dan mereka harus pulang. Nah mereka mau pesan taksi kan, mereka berjalan ke arah pinggir jalan. Tapi pas mereka berjalan itu, mereka nggak sengaja ngeliat ada hotel yang megah banget. Karena mereka ngerasa itu udah malam banget dan nggak aman untuk pulang, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di hotel tersebut. Mereka masuk tuh ke dalam hotel itu, tapi sampai di hotel nggak ada orang sama sekali. Jangankan ada tamu, resepsionisnya itu aja kosong nggak ada orang sama sekali kan. Nah mereka memanggil-manggil tuh resepsionisnya, tapi nggak ada orang yang keluar. Pas mereka manggil-manggil gitu, mereka salah fokus sama kolam berenang yang ada di samping hotel tersebut. Karena kaki mereka kotor, akhirnya mereka memutuskan untuk ke kolam berenang itu dan membersihkan kaki mereka kan. Nah temennya ini sopan banget, sebelum dia membersihkan kakinya dan memasukkan kakinya ke dalam kolam itu, dia izin dulu tuh Sedangkan temennya yang satu lagi itu nggak ada izin sama sekali, main nyemplungin aja kakinya ke dalam kolam itu. Bener dong, pas temennya itu nyemplungin gitu aja kakinya ke dalam kolam, si cewek ini ngeliat di belakang temennya itu ada sosok kuntilanak yang berdiri dan tersenyum ke arah dia. Otomatis dia ketakutan kan, dia langsung lari dari kolam itu dan keluar dari hotel itu. Nah si temennya itu heran kenapa dia lari-lari. Karena heran dan juga takut, dia juga ikutan kabur keluar. Pas ditanya kenapa dia kabur, si cewek ini gak mau jawab sama sekali Dia langsung nelfon cowoknya untuk menjemput mereka di daerah itu. Beberapa menit kemudian temennya datang dong, dan mereka langsung pergi dari hotel itu. Di jalan dia ceritakan kejadian itu sama pacarnya. Dia nunjukin hotel yang mereka masuki. Tapi pas dia lihat ternyata hotel itu gak ada sama sekali Daerah itu malah ada kuburan gitu kan. Jadi sebenarnya hotel yang mereka datangin itu gak ada, itu cuman kuburan. Di situ cowoknya yang mendengar kejadian itu langsung ketakutan dan langsung ngebut meninggalkan kejadian itu Jadi kalau kalian pergi ke pantai dan melihat hotel tersebut, kalau kalian berani dan mau nyoba, kalian boleh aja datang ke hotel itu. Atau kalian pernah mendengar kejadian yang mirip seperti ini? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Guys, serem banget. Pria ini diikuti sama kuntilanak karena ternyata jadi ceritanya ada seorang pria yang belakangan ini ngerasa kalau dia itu selalu diikuti sama seseorang dari belakang kan.
Tapi saat dilihat ke belakang tidak ada siapapun yang mengikuti dia. Tapi dia ngerasa selalu ada orang yang mengikuti dia. Karena ternyata bener dong, kalau dilihat secara tak kasat mata, ternyata ada sosok kuntilanak yang mengikuti cowok ini dari belakang. Dan kuntilanak itu mengikuti kemanapun dia pergi sampai dia ke rumah pun kuntilanak itu tetap ikut. Sampai pada suatu hari lagi ngerjain pekerjaannya di rumah, dia mendengar ada suara perempuan menangis. Ternyata suara itu berasal dari bawah tempat tidurnya Dia cari tahu kan asal suara itu. Nah, pada umumnya orang-orang pasti langsung ketakutan kan mendengar ada suara cewek menangis di kamarnya, sementara dia itu tidak tinggal bersama siapa-siapa, dia tinggal sendirian. Orang pada umumnya itu pasti langsung ketakutan. Dan dengan si pria ini, dia nggak takut sama sekali dia malah nantangin kuntilanak tersebut untuk keluar dan jangan bersembunyi-sembunyi. Karena dia nggak takut sama sekali Kenapa dia nggak takut sama sekali? Karena ternyata kuntilanak itu mengikuti dia. Karena si kuntilanak ini meminta pertanggungjawaban. Si pria inilah yang telah membunuh dia dan mayatnya itu belum dia kuburkan secara layak. Makanya si perempuan ini selalu mengikuti pria tersebut kemanapun. Tapi walaupun udah dihantui gitu, si pria ini gak takut sama sekali Dia malah ngelece kuntilanak tersebut dan bilang kalau besok dia bakalan menguburkan wanita ini dengan layak karena hari ini dia masih sibuk dan banyak pekerjaan. Dan bener dong, keesokan harinya dia langsung membawa mayat wanita tersebut di dalam koper, lalu dia kuburkan di tengah hutan gitu Dan ternyata kalian harus tahu, wanita ini bukan satu-satunya perempuan yang dia kubur. Ternyata cewek ini adalah wanita ke-8 yang udah dia kubur selama ini. Cewek-cewek itu adalah mantan pacar dia semua yang dia kubur dia diam-diam di tengah hutan ini. Katanya dia membunuh wanita-wanita itu karena dia benar-benar mencintai dan menyayangi wanita tersebut. Dia gak mau wanita itu jatuh ke tangan pria lain. Jadi dia mau bersama mereka sampai di surga sana. Ini nih kenapa dia nggak takut sama hantu-hantu tersebut, karena ternyata hantu-hantu itu adalah mantan pacar dia yang udah dia bunuh secara sengaja supaya dia bisa tetap memilikinya sampai nanti di akhirat. Kata dia begitu, padahal mana ada, pria ini benar-benar lebih menyeramkan daripada kuntilanak tersebut.